Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan ilmu tajwid yang kita ambil dari kitab tajwid karya Al-Ustaz Marwan Hadidi terkait bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ada beberapa hal, kata penulis, yang harus kaum muslimin lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kata penulis, yaitu beriman kepada Al-Quranul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim ini ditujukan untuk orang-orang yang betul-betul mengimaninya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata penulis, yaitu senantiasa kita itu membacanya. Senantiasa membacanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya membaca Al-Qur'an ini mudah bagi orang yang ingin membacanya dan memudahkan urusannya dalam membaca Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu belajar berkaitan dengan hal-hal untuk membacanya. Salah satunya yaitu yang kita saat ini sedang kita kaji, yaitu berkaitan dengan ilmu tajwid, untuk menopang daripada untuk memudahkan kita membaca Al-Quran sesuai dari apa yang telah diturunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memerintahkan membaca Al-Quran di dalam surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak menuntut kita untuk bersulit-sulit di dalam membaca Al-Quran. Cukup yang mudah aja bagi kita. Yang mudah bagi kita. Tapi kita sebagai orang ajam, sebagai orang yang di luar Arab, tidak mungkin kita ini tanpa proses belajar membacanya, misal secara otodidak gitu baca. Mustahil sekali gitu. Untuk mencapai daripada membaca Al-Quran yang sesuai daripada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran telah disampaikan, satu-satunya jalan yaitu dengan cara mendatangi guru, kemudian kita belajar dengannya dan dikoreksi bacaan kita, apakah sudah betul atau belum. Sebagaimana yang telah kita kaji sebelumnya, telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran ini melalui
beberapa fase. Ya, dalam pengajarannya ada beberapa fase. Secara mutawatir, yaitu banyak yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke para sahabat, kepada tabi'in, hingga sampai sekarang. Kemudian yang ketiga kata penulis, setelah kita beriman kepada Al-Quran, yang kedua membacanya, dan yang ketiga yaitu mentadaburinya, merenungkan isinya, memperhatikan isinya. Di mana di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah, terdapat penjelasan-penjelasan terkait hukum-hukum di keseharian hidup kita. Terdapat hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan kita. Maka penting sekali poin yang ketiga ini harus kita senantiasa selalu ya memperhatikan daripada isi Al-Quran itu sendiri. Ya mudah, mungkin saat ini mudah buat orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab misal, dan banyak sudah diterjemah baik perkata itu maupun secara yang sudah lengkap ya diterjemah. Nah, kita tinggal membaca aja, cukup gitu. Sudah disampaikan kepada para ulama berkaitan dengan terjemahnya gitu, kita tinggal merenungkan. Dan kitab-kitab berkaitan dengan tafsir itu juga udah disampaikan, tinggal kita mau nggak kita belajar gitu, mau nggak kita hadir untuk mengkaji daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat kata penulis yaitu mengamalkannya. Setelah kita beriman, kita rutin membaca, kemudian kita di sela-sela membaca kita merenungkan, memperhatikan isinya, kemudian kita mengamalkan dari apa yang kita baca, kita dapat dari membaca itu sendiri. Semisal kita menemukan Al-Quran yang berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan perintah atau peringatan. Contoh misal di surah Al-Asr misal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian misal. Nah, kalau kita renungi, manusia ini dalam keadaan rugi, kita renungkan. Kok rugi gitu? Kok kita bisa rugi? Kenapa kita bisa rugi? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ada yang gak rugi. Dijelaskan bagaimana biar tidak rugi, yaitu kita senantiasa wa'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kelima kata penulis yaitu mengajarkan dan mendakwakannya. Setelah kita baca, setelah kita beriman, kita baca, kita mentadaburinya, kita mengamalkannya untuk diri kita sendiri,
kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain. Di mana Nabi SAW bersabda, pada hadis riwayat Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Begitu. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita terus tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu sampai waktu yang tidak terbatas. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.